Pasti begini, statement Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah begitu keras sekali. Tetapi yang perlu ditindaklanjuti adalah Kabareskrim Komjen Wahyu Widada membentuk satu tim khusus. Karena Tempo adalah simbol perlawanan, Tempo adalah simbol demokrasi, Tempo adalah simbol kemerdekaan informasi bagi rakyat. Kalau itu tidak dibentuk tim khusus, tidak segera diselesaikan, maka akan ada kasus-kasus teror yang lainnya dan kita kembali pada cerita masa lalu bahwa terjadi rekayasa terhadap penyelesaian kasus Udin. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ketika polisi justru terkadang jadi pelaku intimidasi terhadap jurnalis, itu bagaimana Pak? Itu kan tuduhan ya, tuduhan bahwa mungkin juga banyak oknum polisi yang ikut di dalam kegiatan menekan jurnalis itu ya. Itu tuduhan itu saya kira wajar saja, karena pada masa lalu banyak juga oknum yang melakukan seperti itu. Terutama dulu waktu masa Orde Baru polisi kan di bawah ABRI ya, itu sehingga dia melakukan itu. Tapi semenjak reformasi, polisi kan sudah dididik supaya menghormati HAM gitu. Tetapi belum semuanya bisa melakukan itu. Masih ada sisa-sisa paham lama itu yang kadang-kadang ada oknum yang bangga kalau dia bisa nekan. Bisa ngambil kaset gitu. Itu contoh. Jadi tuduhan itu memang masuk akal. Tetapi kalau untuk saat ini kelihatannya ya, dari pimpinan Polri sendiri sudah mengatakan bahwa saya senang dengan kritik, sahabat kritik dan sebagainya. Tetapi pelaksana di lapangan, terutama petugas lapangan itu yang penuh dengan emosi kalau berhadapan dengan massa itu, dia kadang-kadang tidak terkendali itu. Tindakan-tindakan yang di luar batas-batas itu, sehingga masih sering terjadi tindakan yang eksesif. Tapi ini tantangan dari polisi untuk mendidik petugasnya yang di lapangan itu menyapu habis. Kami bisa langsung ngadu ya berarti ke polisi. Pak, ini ada yang intimidasi kami nih. Oh, justru kayak gitu kan sekarang dibuka pengaduan pakai itu. Kalau ada nih polisi nakal langsung masuk kirim itu kan sekarang sudah ada. Cuman saya nggak ngerti apakah itu bisa terlaksana apa tidak, karena pengaduan dari polisi itu dari dulu udah buka banyak 112, 110, tapi begitu ditelepon tut gitu. Bukan. Itu bukan jurisdiksi kami, Makanya ya sekarang itu saya kira tuduhan itu oke ya, tapi polisi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati HAM, kebebasan berpendapat gitu. Oke, saya ke Mas Julius. Mas Julius, untuk mengawal kasus ini, PBHI apa langkah selanjutnya? Yang pasti begini, statement Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah begitu keras sekali. Tetapi yang perlu ditindaklanjuti adalah Kabareskrim Komjen Wahyu Widada membentuk satu tim khusus. Karena Tempo adalah simbol perlawanan, Tempo adalah simbol demokrasi, Tempo adalah simbol kemerdekaan informasi bagi rakyat. Kalau itu tidak dibentuk tim khusus, tidak segera diselesaikan, maka akan ada kasus-kasus teror yang lainnya dan kita kembali pada cerita masa lalu bahwa terjadi rekayasa terhadap penyelesaian kasus Udin. Yang pertama. Yang kedua, saya setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Arianto. Dalam konteks perspektif ilmu sosial, dalam konteks hukum, kita sudah punya yang namanya legal structure. Pak Kapolri sudah keras sebagai pimpinan struktur tertinggi. Tetapi dalam konteks kultur itu kita belum punya. Artinya satu kasus ini ditangani dengan baik, selesai, tapi kulturnya tidak diubah karena kami melihat itu belum ada atau belum menjadi fokus dalam pendidikan Polri. Maka akan ada tempo 1, tempo 2, tempo 3 dan selanjutnya. Jadi nggak bisa kita berdiri hari ini, selesaikan yang hari ini tanpa lihat ke dalam dan tanpa memandang ke depan. Supaya tidak terjadi impunitas dan keberulangan. Gitu. Baik, dari teman-teman Tempo seperti apa? Ya, kami melakukan investigasi kecil-kecilan tentu saja ya. Tidak gentar tapi ya? Tidak gentar tapi ya? Ya, pasti. Karena ya ini bukan yang pertama buat Tempo. Tapi yang pertama memakai binatang. Itu yang mengerikannya. Dulu kami tadi secara digital di zaman sebelumnya ya, pakai digital, diretas, didoxing, itu digital. Sebelumnya lagi ada bom, sebelumnya lagi digeruduk. Tapi itu kelihatan, ya. Apa sekarang itu pakai hewan, ini yang pertama. Dan saya kira itu mengerikannya di situ. Ya kami takut, tetapi di Tempo selalu diajarkan kita sebagai manusia boleh takut, tapi tidak boleh takluk. Ya. Gitu. Nah dengan begitu kami ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa ancaman kepada Tempo, saya setuju dengan Mas Julius, ini ancaman buat kita semua. Karena pers tugasnya memang mengawasi, watchdog, anjing penjaga bagi 3 pilar demokrasi yang lain, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengapa? Karena 3 pilar yang lain itu punya kekuasaan, punya sumber dana, digaji oleh APBN, dan seterusnya. Mereka punya kekuasaan menentukan hukum.
kata sejarawan Inggris kan bilang bahwa power tend to corrupt. Kekuasaan cenderung korup. Maka agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi penyelewengan kekuasaan, pers tugasnya mengawasi mereka bersama publik. Jadi kalau pers itu tugasnya mengkritik memang sudah seharusnya begitu. Nah, tetapi kritik itu kan selalu tidak selamanya benar. Pers juga bisa salah. Karena itu undang-undang pers ini sebagai produk reformasi, kata Ketua Dewan Pers, undang-undang pers adalah anak sulung reformasi 98. Memberikan mekanisme kalau Anda tidak terima dengan kritik pers, salah faktanya, adukan media ke Dewan Pers. 70-60% pengaduan itu memang media yang salah. Tempo tidak selalu benar, salah. Please kritik atau balas kritik itu di Dewan Pers karena itu penyelesaian yang beradab. Sehingga dengan begitu demokrasi kita menjadi naik kelas. Tidak terima kritik, tidak terima dengan fakta yang diungkap oleh media lalu kirim teror. Karena itu berbahaya sekali bagi modal sosial kita. Ini sekarang di media sosial kita kan ada terbangun narasi bahwa itu flying victim Tempo yang mengirimnya. Saya juga dapat narasi seperti itu, Mas. Iya kan? Lah, ini sorry to say. Broadcast WhatsApp. Ya, sorry to say. Kalau itu yang melakukan anak Tempo, dia sudah belajar investigasi, belajar penyidikan, sekolah keluar, kursus di luar tentang penyidikan dan investigasi bersama wartawan-wartawan top dunia. Kalau begitu caranya, amatiran sekali. Jadi itu bukan anak Tempo. Yang kedua narasi yang dibangun adalah, ini juga berkaitan ya. Sebelum teror kepala babi itu kan ada demonstrasi ke Dewan Pers. Meminta Dewan Pers memanggil Tempo karena 3 hal. Tempo sebagai media provokator, Tempo sebagai agen asing, dan pemecah belah bangsa. Wow. Itu. Nah, dari mana narasi itu? Dari informasi keterbukaan publik. Tempo ini katanya kan agen asing, dibiayai George Soros. Itu informasinya ada di Bursa Efek Indonesia karena kami perusahaan terbuka. Semua informasi tentang Tempo ada di sana. Karena kami 25% saham Tempo dimiliki oleh publik melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, apakah ini sekaligus menjawab pertanyaan netizen ya? Benarkah Tempo dibiayai George Soros? Separuh benar, separuh tidak. Kami mendapatkan pembiayaan investasi. Semua media di Indonesia sudah ada 4. Kami yang keempat. Namanya MDIF, Media Development Investment Fund. Yang organisasi itu ada sahamnya sangat kecil dimiliki oleh OSF namanya, Open Society Foundation, yang dipimpin oleh anaknya George Soros. Jadi tidak langsung, dan investasi namanya juga investasi, Anissa. Ketika orang nanam duit di sini, ya nanti dibalikin. Tapi tidak ada intervensi toh? Tidak. Pasti, karena dia investasinya di anak perusahaan Tempo, namanya Info Media Digital. Itu yang ngurusin bisnis, ngurusin subscriber, bukan ngurusin produksi di berita. Saya orang produksi, itu orang marketing, investasinya di situ. Mengapa? Karena MDIF seperti juga investasi di media lain di Asia, di dunia, di Indonesia bahkan itu ingin medianya sustain, model bisnisnya sustain. Supaya apa? Supaya dia berperan sebagai anjing penjaga tadi, supaya demokrasi kitanya sehat. Tetapi itu pun sangat kecil dibanding dengan keseluruhan saham di Tempo. Dan saham bukan mayoritas, sebagian besar saham Tempo itu dimiliki oleh karyawan. Jadi saya punya saham di Tempo. Terbesar kedua itu publik. Yang lain-lainnya sangat kecil. Jadi tidak mungkin intervensi untuk duitnya dipakai untuk menyerang pemerintah. Itu sangat tidak mungkin. Oke, saya terakhir ke Mas Reza. Mas Reza, apa respon yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Tempo supaya ketakutan ini tidak menular ke kami nih sesama jurnalis dan juga masyarakat? Sudah barang tentu kita harus terus-menerus secara konsisten menikmati pemberitaan-pemberitaan Tempo. Itulah cara penyemangat yang paling nyata bahwa mereka bekerja dan kita terus menikmati karya mereka. Tapi izinkan saya juga untuk memanfaatkan forum ini untuk memanggil teman-teman aktivis perlindungan satwa. Pada aspek ini sungguh-sungguh minim perhatian kita. Saya tidak bisa membayangkan 2 tahun lalu sekitar itu Habib Bahar bin Smith juga dikirimi potongan kepala anjing. Sekarang Tempo, kepala babi. Berlanjut, tikus dimutilasi. Besok entah hewan apa lagi yang kemudian dijadikan sebagai objek pengganti penyiksaan atau simbol kekerasan macam itu. Oleh karena itu, teman-teman aktivis perlindungan satwa, bicaralah. Sampaikan ke negara. Mumpung presiden kita juga pecinta satwa. Dia suka kuda,
Dia suka kucing. Ya. Manfaatkan momentum itu untuk mencegah agar tidak ada satwa-satwa lainnya yang juga dikorbankan dengan cara keji sedemikian rupa. Baik, inti dari pembicaraan hari ini tadi saya mengutip kata Mas Bagja, sebagai manusia kita boleh takut tapi tidak boleh takluk. Bagaimanapun pers adalah pilar keempat demokrasi yang harus menjadi pengawas dan penjaga 3 pilar demokrasi yang lain. Saya Anissa Dasuki pamit, sampai jumpa.